Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi sahabat semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pada video kali ini, sebagaimana sahabat semuanya bisa melihat di layar monitor, di layar YouTube kita, ini adalah sebuah motherboard Toshiba, modelnya Dabi 3 CMB 8EO Revision E. Ini Toshiba C800 ya. Pada video kali ini kita akan berbagi cara penanganan motherboard ini. Yang problemnya adalah ketika power supply dimasukkan belum diapa-apain sudah muncul ampere sekitar 0,5 ampere. Yang sudah hafal pasti sudah tahu apa penyebabnya secara umum ya. Jadi apa penyebabnya? Biasanya kondisi ini disebabkan oleh adanya problem pada jalur 5 volt 5 VALW atau 3 VALW. Jadi ada problem di jalur 5 volt dan 3 volt atau salah satunya, yang biasanya karena short circuit. Jadi kalau jalurnya salah satu dari kedua tegangan ini short circuit, maka ketika power supply dimasukkan sudah ada muncul ampere di PSU kita. Ampernya kalau pada motherboard ini sekitar 0,5 ampere kurang lebih ya. Atau kalau shortnya enggak, misalnya di jalur 3 volt di sana ada switching dari 3 volt ke 3 VS misalnya. Kalau 3 VS nya yang bermasalah, biasanya ampernya nggak sampai segini ya, nggak sampai 0,5. Tapi ketika power supply dimasukkan sudah muncul ampere juga. Atau switchingnya jebol, switchingnya short dari 3V ke 3 VS. Nah ini biasanya tergantung resistansi pada jalur 3 VS nya. Kalau 3 VS nya nggak sampai short gitu, biasanya ya nggak sampai 0,5 ampere. Sebagaimana pada motherboard ini muncul 0,5 ampere, 0,5 ampere. Dan ternyata setelah kita cek ada problem di jalur 3 VALW, jalur 3 volt. Ini adalah induktornya, coil 3 volt. Nah ternyata jalur 3 volt ini short circuit ke ground. Dan setelah kita telusuri, penyebabnya adalah MOSFET control 3 volt itu sendiri. Jadi MOSFET ini kita ada dua MOSFET kembar ya. Yang satunya tadi yang rusak yang ini ya, yang atas. Jadi yang terhubung ke ground. Jadi yang bawah ini terhubung ke 19 volt dari Vin. Nah, yang satunya ini kaki sebelahnya terhubung ke ground. Nah, MOSFET yang terhubung ke ground inilah yang short antar pin 1 sampai 4 yang jadi satu dengan pin 5 sampai 8. 1 sampai 4 short ke pin 1 sampai 3 short ke pin 5 sampai 8 short circuit, sehingga menyebabkan jalur 3 volt ini terhubung ke ground. 3 volt ini terhubung ke ground melalui MOSFET ini, sehingga menyebabkan ampere pada PSU kita sudah langsung muncul walaupun belum diapa-apain. Itu kenapa? Karena 3 volt ini sumber powernya langsung dari Vin dari 19 volt yang masuk ke
ke charger, ke port DC jack, tentu melalui MOSFET ya, main MOSFET. Kemudian ada protektor resistor juga. Namun tegangan 19 volt itu sudah nyampe di sini. Nah, ketika beban dari 3 volt, jalur 3 volt ini short ke ground, maka ampere sudah muncul di jalur 19 volt. Kita bisa lihat di PSU. Ampernya 0,5 volt. Kemudian setelah kita ganti MOSFET ini, nah, masalah sudah teratasi, motherboard sudah bisa kembali bekerja dengan normal. Kemudian apa jenis MOSFET ini? Tentu secara umum MOSFET pada jalur pada controller 5 volt dan 3 volt itu rata-rata atau hampir semua menggunakan MOSFET jenis N-channel. Jadi untuk penggantiannya kita mudah sekali ya, banyak sekali di motherboard laptop yang lain yang jenisnya N-channel. Cuma untuk motherboard ini agak kecil MOSFET-nya. Jadi jenis fisik MOSFET-nya agak kecil. Namun kita tetap bisa dapatkan pada motherboard laptop yang lain. Yang penting N-channel gitu aja ya. Kalau dari motherboard lain itu banyak cocoknya. Baik sahabat semuanya, ini adalah tentang penanganan motherboard Toshiba yang problemnya disebabkan oleh adanya MOSFET N-channel di blok controller 3 volt. MOSFET-nya kondisinya short circuit dan kita harus menggantinya sehingga motherboard bisa kembali bekerja dengan normal. Baik, terima kasih sahabat semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe channel kita, klik subscribe, klik juga tanda loncengnya. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.